Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Pada siang hari suhu udara panas, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumah saat bulan purnama. Pandanglah bulan. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk bulan? Apa bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi bulan? Amati gambar berikut. Di sini ada gambar matahari, bulan, dan bumi. Jadi bumi berputar pada porosnya dikelilingi oleh bulan, dan kemudian bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Kemudian fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Jadi kalian amati gambar berikut, kemudian lakukan kegiatan berikut. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 4 anak. Kemudian bersama dengan kelompokmu, kamu lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. Berikutnya, sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. Dan persiapkan bahan dan alat percobaan dengan lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Tata tertib melakukan percobaan. Pakaian lab. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, kenakan baju lab, sarung tangan, masker, dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Saat menggunakan peralatan yang panas, kenakan sarung tangan tebal supaya tidak terbakar. Kemudian, cegah kecelakaan. Sebelum melakukan percobaan, pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api. Beri tanda semua alat dan zat yang berbahaya. Dan dalam situasi darurat sebaiknya jangan terburu-buru. Selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Kemudian api. Saat mengangkat benda panas, demi keamanan, gunakan pinset, penjepit, dan sarung tangan. Tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas. Dan setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan menggunakan api. Kemudian untuk listrik, jangan menyentuh peralatan dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak. Dan jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Kemudian benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang dengan menggunakan tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan ada orang lain yang terluka. Kemudian peralatan kaca. Gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah
digunakan, cuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas. Kemudian bahan kimia tidak boleh dimakan atau dicicipi. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung. Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium. Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan, buanglah. Kemudian untuk limbahnya, asam dan basa dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu lalu dibakar. Kemudian saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa. Untuk menguji kenampakan bulan, alat dan bahan: kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam ukuran diameter 5 cm, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas dan benang hitam. Langkah percobaan: 1. Lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. 2. Gantunglah bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. 3. Buatlah satu lubang yang sama besar dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Buatlah 5 lubang intip pada sisi-sisi kotak, 4 lubang pada tiap sisi memanjang dan 1 lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. Kemudian pasang penutup kotak bersama 5 bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepi dengan menggunakan selotip kertas. Nyalakan senter lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang intip dengan urutan seperti gambar. Setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Apakah kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Matikan lampu senter. Apa yang terjadi? Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan, presentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian, tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Kemudian, bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit adalah fase yang teratur. Telah mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di laut. Jarak orbit bulan dari matahari sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bumi menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung
mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca menemukan dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan. Ayo mengenal bulan dengan teknik memindai. Kemudian, ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Nama. Kalian tulis nama kalian. Tuliskan informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki meja. Gagasan utamanya. Kemudian dilem pada tepi-tepinya. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo mengamati. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda dengan tantangannya ketika berkegiatan sendiri. Kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan orang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. 1. Tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit, karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tari sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian sama. Kualitas gerakan halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Kemudian tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal, serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi sudah banyak dipentaskan. Ini memiliki gerakan lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi, kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan sampai anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu tari serimpi hanya dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka-pusaka atau benda yang melambangkan kekuasaan raja berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. Kemudian yang ketiga, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2, kepala drum, drum, dan sepasang instrumen alat semacam suling, puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro dari Pakarena
maka copong, maka Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari daerah sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad 17, tepatnya tahun 1903 pada Pangali Pataraja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Kemudian yang keempat, tari Gatar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gatar ditarikan pada saat musim adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gatar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat musim pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih pada bagian lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Jadi kalian buat kartu informasi tentang tarian Bedaya Ketawang, tari Serimpi, tari Pakarena, dan tari Gatar. Kalian dapat menempelkannya pada buku IPS kalian. Kemudian ayo renungkan. Buatlah catatan seperti buku harian, tulislah hal-hal yang penting yang telah kamu pelajari hari ini. Tuliskan juga hal-hal yang menurutmu paling menarik dan mengapa hal tersebut menarik bagimu. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Ingatlah kembali tentang percobaan yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan kepada orang tuamu secara runut. Lakukan kembali percobaan tersebut bersama dengan orang tuamu. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.